Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Rapat paripurna DPR RI bahas pergantian Aziz Syamsuddin hingga sahkan APBN 2022. Dasko sebut Lodwig Paulus pantas jadi pimpinan DPR RI. DPR terima surprise terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. P3 tanggapi hilangnya diorama dan patung G30 SPKI di Pangkostrat TNI. Komisi 2 DPR RI jadwalkan pembahasan terkait sengketa pemilu 2024. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022. Sejumlah agenda pun disampaikan dalam rapat paripurna, salah satunya adalah pengambilan keputusan terhadap pengunduran diri Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI dan penetapan Lodwig Friedrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 30 September 2021. Didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya seperti Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar, Puan menyampaikan sejumlah agenda yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Salah satunya adalah pengambilan keputusan terhadap pengunduran diri Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI dan penetapan Lodwig Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI. Puan menyebut ada 7 agenda yang dibahas dalam sidang paripurna hari ini, seperti keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022, laporan dari Badan Legislasi DPR RI, serta ada 3 rancangan undang-undang yang pembahasannya diminta untuk diperpanjang. Dalam rapat paripurna tersebut, Puan juga mengucapkan selamat atas penetapan dan dilantiknya Lodwig Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam dan berharap agar dapat menjalankan tugasnya dengan amanah sesuai dengan tupoksi pimpinan DPR RI. Ada pemberhentian Wakil Ketua DPR RI, 2 penetapan pergantian Wakil Ketua DPR RI, 3 pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. 4. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Pendapat fraksi-fraksi tentang RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang pendidikan kedokteran dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. 6. Persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU tentang landas kontinen, RUU tentang praktek psikologi, RUU tentang perlindungan data pribadi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 7. Penetapan mitra kerja Komisi 7 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Karenanya kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Lodwig Friedrich Paulus telah dipilih Partai Golkar untuk menggantikan Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku Lodwig pantas menjadi pimpinan lembaga parlemen dan berharap kehadirannya sebagai pimpinan DPR dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua DPR RI dalam bidang politik dan keamanan. Lodwig F. Paulus dipilih Partai Golkar untuk menggantikan Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengakui Lodwig pantas menjadi pimpinan lembaga parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan, pembahasan mengenai pengganti antar waktu pimpinan DPR sebelumnya sudah dibahas dalam rapat di Badan Musyawarah DPR RI yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Dasko berharap dengan hadirnya Lodwig sebagai pimpinan DPR RI dapat segera memenuhi tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Dasko pun mengatakan, rekam jejak sosok Lodwig Paulus dinilai sudah cukup teruji, sehingga tidak perlu lagi adanya keraguan mengenai kemampuannya menjadi pimpinan DPR RI. Ya, saya pikir kan kita dengan diisinya kekosongan
Wakil Ketua DPR tentunya bisa menjalankan tupoksinya masing-masing. Nah, sehingga kekosongan yang selama ini ada itu kemudian tugas-tugasnya bisa dipenuhi begitu. Iya, saya pikir dengan track record yang ada, saya pikir kemampuannya sudah cukup teruji dan kita tidak ragukan lagi untuk menjadi pimpinan DPR begitu. Pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Suharso Monoarfa, pada tanggal 29 September 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menerima surat Presiden Supres terkait RUU Ibu Kota Negara yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Suharso Monoarfa pada tanggal 29 September 2021. Ketua DPR RI Puan Maharani yang menerima Supres mengatakan perpindahan ibu kota negara sebelumnya sudah diungkapkan Presiden Soekarno untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik serta sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Dirinya menghimbau kepada pemerintah untuk mensosialisasikan perpindahan ibu kota secara masif kepada publik. Ia menegaskan DPR RI akan mempertimbangkan segala aspirasi dari masyarakat terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk memberikan saran terkait RUU Ibu Kota Negara. Dan pemikiran tentang memindahkan negara itu sudah pernah juga tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara yang ada sekarang ke tempat yang baru, tentu saja pemerintah harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Kami di DPR RI tentu saja akan melaksanakan proses tersebut melalui mekanisme yang ada pada waktu yang nanti kami akan sepakati dalam rapim atau rapat pimpinan. Namun tentu saja dari hari ini atau saya juga yakin pemerintah sudah dari beberapa waktu lalu melaksanakan sosialisasi. Namun mulai hari ini kami harapkan pemerintah bisa lebih mengkonkretkan dalam memberikan sosialisasi kepada publik terkait rencana pemerintah untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara. Di dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, tentu saja DPR RI akan memperhatikan dan mempertimbangkan setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan rencana ini. Dan RUU ini tentu saja kami harapkan dapat memenuhi kebutuhan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal. Ideal dari semua sisi dan dari semua pemikiran dan pertimbangan yang ada. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan nantinya tentu saja bisa menjadi masukan bagi kita semua terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ini. Yang pertama tentu saja rancangan undang-undang IKN ini nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya secara komprehensif. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas. Juga struktur organisasinya seperti apa? Tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Juga langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan barang milik negara.
Karena jika kemudian kita pindah ke satu provinsi lain, tentu saja barang-barang milik negara itu yang asetnya itu pasti ribuan triliun harus bisa berfungsi, bermanfaat dan digunakan kembali untuk hal-hal yang positif. Surat Presiden terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah diterima pimpinan DPR langsung dibawa ke dalam rapat paripurna sebelum nantinya dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji beberapa hal soal IKN mulai dari budgeting hingga persoalan lahan yang akan dibahas dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Surat Presiden atau Surpres terkait rancangan Undang-Undang RUU Ibu Kota Negara IKN yang sudah diterima pimpinan DPR pada Rabu kemarin langsung dibawa ke paripurna pada hari ini. Nantinya pembahasan RUU IKN di DPR akan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan saat ini Surpres RUU IKN akan diparipurnakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan meski akan diparipurnakan hari ini, namun DPR belum memutuskan alat kelengkapan Dewan atau AKD mana yang akan membahas rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN tersebut. Dasko mengatakan keputusan itu akan diambil oleh DPR setelah masa reses yang akan dimulai pada 8 Oktober 2021 mendatang. DPR juga nantinya akan mengkaji beberapa hal soal IKN, mulai dari budgeting hingga persoalan lahan yang akan dibahas bersama dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Ya, terkait IKN ini kan ada banyak hal yang nanti kita mesti lihat secara komprehensif di naskah akademis dan di rancangan undang-undang. Baik itu mengenai pembiayaan, baik itu mengenai masalah lahan, masalah AMDAL, memang banyak, tetapi kita akan bahas satu persatu tentunya setelah kita meminta masukan dari masyarakat. Ya kalau ini kan nggak boleh pendapat pribadi karena nanti pasti akan kita putuskan di rapat konsultasi pengganti BAMUS mengenai mana yang tepat. Karena tadi sudah disampaikan ini juga mencakup berbagai aspek dan juga harus diwakili oleh masing-masing fraksi yang ada di DPR. Wakil Ketua DPR RI yang baru saja dilantik Lodwig Friedrich Paulus langsung berbicara soal pergantian Panglima TNI yang semakin dekat. Ia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera mengirimkan surat Presiden terkait pengajuan nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Lantaran DPR akan memasuki masa reses mulai 7 Oktober 2021 hingga 8 November 2021. Wakil Ketua DPR RI yang baru dilantik hari ini, Lodwig F. Paulus, langsung bicara soal pergantian Panglima TNI yang semakin dekat. Selain sebagai Wakil Ketua DPR RI, Lodwig juga bicara sebagai anggota Komisi 1 yang memang bermitra dengan TNI. Lodwig menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengirimkan surat Presiden terkait pengajuan nama calon Panglima TNI pengganti, Marsikal Hadi Cahyanto, yang akan purna tugas per 1 Desember 2021. Lodwig mengatakan, DPR sendiri akan memasuki masa reses mulai 7 Oktober 2021 hingga 8 November 2021. Ia mengharapkan sebelum masa reses, DPR sudah mengantongi nama calon Panglima TNI. Komisi 1 kita tahu, sebentar lagi ada pergantian Panglima TNI. Ya kita menunggu, kita memonitor, ya mudah-mudahan Bapak Presiden segera mengajukan calon Panglima TNI. Karena Pak Hadi ya per 1 Desember ini sudah pensiun, ya sehingga diharapkan sebelum itu ya dengan masa reses yang insya Allah selesai tanggal 7 Pak ya, kita sudah bisa memiliki Panglima TNI. Kalau enggak ya kita menunggu, tetapi waktu persiapan tentunya sangat sempit. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek RI Pratikno bicara soal kapan Presiden Joko Widodo akan mengirimkan surat Presiden, Surpres, terkait Panglima TNI. Pratikno mengatakan Surpres tersebut tak dikirim pada hari ini. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani melihat persoalan tidak adanya diorama G30 SPKI dan patung pahlawan revolusi di markas Kostrad bukanlah hilang atau dicuri.
Ia berpendapat dibongkarnya diorama dan patung tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan PKI yang menyusup ke lingkup TNI. Karena TNI mempunyai pertimbangan ideologi yang kuat dan yakin jika TNI akan tetap berpedoman pada Pancasila. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani melihat persoalan tidak adanya diorama G30 SPKI dan patung pahlawan revolusi di markas Kostrad bukanlah hilang atau dicuri, melainkan sengaja dibongkar karena permintaan sang pembuat patung, yakni Letnan Jenderal Purnawirawan Azmin Yusril Nasution. Arsul berpendapat dibongkarnya diorama dan patung tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan PKI yang menyusup lingkup TNI. Lantaran ia melihat bahwa TNI mempunyai pertimbangan ideologi yang kuat dalam melakukan seleksi dan yakin jika TNI akan tetap berpedoman pada Pancasila dan bendera merah putih. Selain itu, persoalan tersebut dinilai sama sekali tidak mengacu pada paham komunisme, meskipun saat ini terdapat ideologi, paham kebangsaan dan transnasional yang tidak sesuai dengan konsensus negara kita. Saya melihat seperti ini, ya, bahwa kalau sepanjang yang saya tahu dari yang disampaikan Pak Gatot itu kan karena ada peristiwa diambilnya atau hilangnya patung dari tokoh-tokoh bangsa yang kita kenal anti PKI, ya, Pak Harto dan Pak Nasution. Tapi itu kan sudah dijelaskan oleh Pangkostrat, ya, bahwa itu bukan hilang atau dihilangkan dicuri, tetapi mantan Pangkostrat yang dulu membuat patung itu kemudian minta izin untuk mengambil karena punya keyakinan pribadi bahwa itu tidak diperbolehkan menurut agama Islam lah paling tidak. Nah ternyata Pak Pangkostrat kan kemudian mengizinkan. Ya soalnya soal itu saja, kemudian tidak ada kaitannya dengan apakah PKI menyusup ke TNI. Dan saya kira memang saya termasuk yang masih punya keyakinan kalau soal ideologi bernegara, itu TNI itu sangat ketat saringannya. Jadi rasanya akan sangat sulit kalau ada ideologi-ideologi, baik yang mengarah ke kanan atau ke kiri, masuk ke dalam TNI. Kita percayalah TNI kita itu akan tegak lurus dengan ideologi Pancasila dan merah putih. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan usulan pemerintah mengenai pelaksanaan pemilu serentak di tanggal 15 Mei 2024 akan dibahas lebih detail dalam Komisi 2 DPR RI. Dasko menyebut pemerintah telah mempunyai pertimbangan tersendiri terkait usulan waktu pelaksanaan pemilu mendatang, namun hal itu masih bersifat usulan. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut usulan pemerintah terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2024 akan ditanggapi dan dibahas dalam komisi teknis di DPR, yaitu melalui Komisi 2 nantinya. Dasko menyebut pemerintah mempunyai hitungan dan pertimbangan tersendiri terkait usulan waktu pelaksanaan pemilu mendatang, namun masih bersifat usulan. Nantinya, usulan tersebut akan dibahas bersama dengan Komisi 2 DPR yang memang secara teknis akan membahas pemilu. Sementara ketika ditanya sikap Partai Gerindra, Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menyebut pihaknya belum membahas dan memutuskan karena harus dimusyawarahkan bersama. Menurutnya, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra akan membahas hal tersebut ketika DPR memasuki masa reses. Ya, pemerintah mungkin mempunyai hitungan sendiri, tapi itu kan namanya usulan. Dan nanti bagaimana usulan tersebut akan ditanggapi, dibahas oleh komisi teknis terkait, itu Komisi 2 kita lihat aja nanti. Dari Gerindra udah ada pembahasan? Kalau dari Gerindra nanti kita belum sampai detailing, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan reses ini, kita para anggota DPR yang dari Gerindra terutama akan berkumpul, kita akan membahas diskusi soal ini. Kalau secara hitung-hitungan Bang, idealnya tuh di bulan Februari atau bulan Mei begitu, awal tahun atau mendekati pertengahan tahun 2024? Saya nggak bisa bilang begitu karena itu kan nanti kita harus putusin bersama-sama, baik mewakili partai maupun mewakili institusi DPR. Komisi 2 DPR RI berencana melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas sengketa pemilu tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi 2 akan melakukan rapat konsinyering dalam rangka merespon adanya usulan pemerintah terkait jadwal pemilu yang diusulkan pada 15 Mei 2024.
Komisi 2 DPR RI berencana melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas sengketa pemilu tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi 2 akan melakukan rapat konsinyering dalam rangka merespon adanya usulan pemerintah terkait jadwal pemilu digelar pada 15 Mei 2024. Doli menuturkan pelaksanaan pemilu bukanlah hanya milik KPU dan pemerintah, melainkan semua pihak juga akan ikut merayakan pemilu 2024 ini. Karena itu, Doli berharap dalam rapat Komisi 2 nanti, DPR, KPU, pemerintah, dan pihak yang terlibat dapat menyelaraskan tahapan pemilu ini melalui koordinasi yang baik. Iya, nanti rencana kita mau koordinasikan dengan MA. Jadi gini, saya dari awal mengatakan ya, pemilu ini kita mau sampaikan bahwa pemilu itu hajatnya kita semua, ya, bukan hajatnya Komisi 2, bukan hanya hajatnya KPU atau Menteri Dalam Negeri gitu. Tapi hajatnya kita semua. Nah, karena hajatnya kita semua, maka semua harus terlibat. Pihak-pihak yang pasti terkait, misalnya yang jelas satu, Bappenas dan Menteri Keuangan. Nggak mungkin, makanya dari awal kami konsinyering waktu itu sudah mengundang perwakilan Kementerian Keuangan, sudah mengundang Bappenas, supaya dua institusi ini paham bahwa dari awal penyusunan kenapa misalnya angkanya keluar sekian gitu. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan menjadi topik dalam diskusi dialektika DPR RI pada Selasa 28 September 2021. Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Firman Subagio dan anggota Pansus Cucun Ahmad Samsurizal serta pengamat politik ekonomi Salamuddin Daeng. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan menjadi topik dalam diskusi dialektika DPR RI pada Selasa 28 September 2021. Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Panitia Khusus RUU Pertembakauan Firman Subagio serta anggota Pansus RUU Pertembakauan Cucun Ahmad Samsurizal dan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng. Ketua Pansus Firman Subagio mengatakan RUU Pertembakauan ini merupakan jalan keluar terbaik bagi polemik yang menimpa petani tembakau, mulai dari harga jual yang rendah hingga proses pendistribusian yang terlalu panjang. Anggota DPR RI itu pun menambahkan, RUU Pertembakauan ini akan membantu para petani tembakau mendapatkan kesejahteraan dari penjualan tembakau. Atau dalam regulasi kita itu karena kita menyadari bahwa ada sebuah kebutuhan hukum, kekosongan hukum, di mana kekosongan hukum itu untuk melindungi rakyatnya. Artinya apa? Bahwa undang-undang ini itu memang salah satunya juga akan memangkas mata rantai pasok. Karena mata rantai pasok itulah yang sekarang membuat petaninya tidak sejahtera. Karena pemasok di tengah ini, para tengkulak, kemudian penampung, ini pemodal-pemodal yang juga dijadikan kaki tangan dari perusahaan besar. Di mana posisi petani dikasih modal, atau kemudian nanti dibiayai, tapi tembakonya harus dibeli. Mau tidak mau dengan harga yang ya sesuai kesepakatan mereka serendah-rendahnya. Nah, pembelinya itu bukan pabrikan langsung, tapi dia menggunakan kaki tangan tadi, tengkulak-tengkulak itu. Tengkulak kemudian menunjuk lagi orang. Jadi mata rantainya memang terlalu panjang. Jadi yang dikatakan tadi betul. Oleh karena itu itulah yang kita sadari dan kita akan mencoba memangkas itu semua. Tapi sampai sekarang kan undang-undangnya belum jadi. Insya Allah kalau nanti sudah ada kesepakatan lagi, ada dukungan seperti ini, itu semua akan kita lanjutkan dan kita penuhi semua supaya betul-betul bahwa ajas manfaat dari petani tembakau ini kepada pertama adalah kepada produsen tembakonya, petaninya itu dulu. Gitu. Ia pun menyampaikan pendapatan dari sektor cukai rokok bisa menjadi pendapatan APBN terbesar di Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan membuat undang-undang yang memberikan kemudahan bagi para petani tembakau. Sektor konstruksi itu 77 triliun. Kita punya BUMN begitu besar. Pertambangan yang dasar hanya 74 triliun pajaknya. Jasa keuangan, perbankan kita 136 triliun. Kemudian informasi teknologi, telekomunikasi masih dari posisi 43 triliun data per 2019 kalau nggak salah. Sedangkan rokok itu 200 triliun pajaknya, Pak. Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Fahrul Razi menyatakan pentingnya upaya penguatan Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai upaya mengatasi persoalan keamanan laut Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi obrolan senator yang bertempat di Media Center Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 29 September 2021. Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Fakhrul Razi menyatakan pentingnya upaya penguatan Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai upaya mengatasi persoalan keamanan laut Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi obrolan Senator Obras bertempat di Media Center Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 29 September 2021. Ia mengatakan DPD RI selalu berupaya untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Bakamla agar mendapatkan kewenangan setara dengan kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk dapat melakukan penyidikan dan penindakan dalam menjalankan tugas. Fakhrul menjelaskan penindakan berbagai pelanggaran batas laut di Indonesia dinilai masih jauh dari kata tegas, sehingga hal itu membuat kedaulatan negara Indonesia terancam dengan adanya beberapa pulau yang sudah dikuasai pihak asing. Menurutnya, Bakamla dibuat seperti macan ompong, dikarenakan hanya dapat mengamankan namun tidak dapat melakukan tindakan. Kita minta RUU yang bersifat lex specialis, anggaran yang diberikan khusus kepada daerah-daerah bersifat kepulauan ini karena memang sumber daya alam dan sumber daya keuangan yang ada di daerah kepulauan itu sangat potensial dan sebagainya. Nah, coba lihat Natuna. Saya ingin katakan, kalau RUU ini tidak disahkan, percayalah Natuna itu akan lepas. Cina yang akan ambil. Karena apa? Ada sumber alam di sana, Pak. Tapi kalau ada kepulauan yang tidak ada sumber daya alam, itu pemerintah itu diam saja. Diam. Tapi kalau ada jelas-jelas ada sumber daya alam di sana, ribut kita. Loh, oleh karena itu kita ikat dengan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang daerah kepulauan. Supaya negara-negara lain tidak serta-merta seenaknya ya mengambil bahkan menguasai daerah-daerah kita yang berada di daerah kepulauan. Saya ingin katakan Bakamla pun selama ini kita berjuang buat Bakamla agar Bakamla itu kewenangannya diperluas. Bayangan Pak, itu yang namanya kapal-kapal Cina dan sebagainya ditangkapin, itu hanya bisa ditangkap, nggak bisa dieksekusi. Karena Bakamla secara undang-undang nggak punya power. Kita DPD berjerit setiap hari bagaimana Bakamla itu memiliki kewenangan sama seperti kepolisian, sama seperti bisa melakukan penyidikan, bisa melakukan penindakan. Ini nggak bisa, Bakamla kayak macam ompong dibuat oleh Republik ini. Bayangkan, ya ketika Cina mengirimkan pasukan armada lautnya ke Natuna dan sebagainya, kita nggak bisa ngebuat apa-apa. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.